Berikut ini adalah kisah pesugihan pemilik toko kelontong yang tega menumbalkan istrinya sendiri. Bagi dunia bisnis, keadaan atau situasi sekitar tempat bisnis itu dibangun amat menentukan keberhasilan. Jika situasi sedang tak mendukung, maka sebuah bisnis akan sepi, bahkan bangkrut. Hal semacam itulah yang disadari, sebut saja namanya Pak Wage. Telah sejak bertahun-tahun ia dan keluarganya membangun sebuah toko kelontong tepat di depan rumahnya. Toko itulah yang menjadi satu-satunya sumber pemasukan bagi keluarga Pak Wage. Namun keadaan yang dihadapi Pak Wage saat ini amat berbeda dari biasanya. Akibat masa pandemi, usahanya sepi pembeli. Karena Pak Wage tinggal di sebuah kota yang besar, para penduduk kota itu jarang keluar dari rumah. Mereka lantaran takut tertular penyakit. Maka hasilnya toko kelontong milik Pak Wage yang biasanya ramai pembeli, kini menjadi amat sepi. Maka Pak Wage pun sedih bukan kepalang. Kebutuhan keluarganya yang kian hari kian bertambah, tak dapat dipenuhi oleh hasil dari toko kelontong yang sepi. Maka di latar belakangi keadaan itu, Pak Wage pun mencari cara untuk tetap bertahan di tengah situasi ekonomi yang serba terbatas. Pak Wage menemukan ide untuk menambah jenis barang dagangannya. Apabila sebelumnya toko kelontongnya hanya menjual kebutuhan sehari-hari yang mayoritasnya ialah bahan-bahan makanan, ia memutuskan banting setir untuk mengurangi dagangan itu dan justru memproduksi barang baru, yaitu masker. Di malam hari, Pak Wage akan meminta istrinya menjaga toko kelontong, sementara di sisi lain ia sendiri akan membuat masker kain. Namun anehnya, produksi masker tersebut tak dilakukan di dalam rumah. Tak disangka keputusan itu membuat masker itu tak semata-mata lahir dari keinginan Pak Wage untuk menyediakan barang yang dibutuhkan banyak orang di masa pandemi. Singkat cerita, keputusan itu dibuat untuk menjadikan ia dan keluarga kaya raya. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan dengan berjualan masker untuk menyelamatkan ekonomi sebuah keluarga? Maka di balik rencana tersebut, Pak Wage menyimpan hal yang tak diketahui oleh orang banyak. Setiap memproduksi sebuah masker, Pak Wage pergi seorang dukun yang ia kenal. Ia meminta jampi-jampi atau rampalan mantra dari dukun tersebut sebagai syarat untuk ritual pesugihan. Lewat masker tersebut, Pak Wage tak akan kaya raya hanya karena hasil penjualan masker itu kepada pembeli. Akan tetapi, hal yang mengerikan harus terjadi. Dengan membeli masker yang dijual Pak Wage, pembeli itu secara tidak langsung akan seperti digendam atau dihipnotis. Setelah dihipnotis, mereka akan melakukan hal apapun yang diminta oleh Pak Wage, termasuk memberikan harta, uang, atau hal apapun yang mereka punya pada Pak Wage. Tak cukup sampai di situ, sesaat setelah para pembeli yang terhipnotis itu menyerahkan semua harta mereka, mereka akan jatuh sakit lantaran tertular wabah. Kemungkinan dari kejadian tersebut ada dua, mereka sembuh atau mati. Maka lewat cara-cara kejam seperti itu, Pak Wage memutuskan niatnya untuk memakai pesugihan
lewat perantara berjualan masker. Telah lumayan lama Pak Wagi melancarkan niat jahatnya itu, dan tak ada satupun anggota keluarganya mengetahui apa yang ia lakukan. Apabila di malam hari Pak Wagi pergi berpamitan memproduksi masker, mereka berpikir Pak Wagi sedang pergi ke pabrik kain atau tempat produksi masker sebagai mestinya. Maka lantaran ketidaktahuan itu, hal yang di luar kendali Pak Wagi pun terjadi. Pada suatu hari, istrinya dengan iseng mencoba menggunakan masker yang dijual oleh Pak Wagi. Sesaat setelah memakai masker itu, perilaku berubah. Pak Wagi pun menyadari hal itu, namun ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Dan tak butuh waktu lama pula, sebagai konsekuensinya yang harus dihadapi para pembeli masker itu, istri Pak Wagi pun jatuh sakit akibat terkena wabah. Padahal ia hampir tak pernah keluar rumah dan berinteraksi dengan orang. Maka akibat hal itu, Pak Wagi mulai bisa mengerti apa yang terjadi pada istrinya. Namun kesadaran itu pun terlambat. Hanya berselang beberapa minggu dari kejadian istrinya memakai masker itu, istrinya pun meninggal. Dari kejadian itu, Pak Wagi menyesal setengah mati lewat pesugihan itu. Ia memang telah menyelamatkan ekonomi keluarga, bahkan menjadi kaya raya. Namun ia tak pernah sangka bahwa hal itu bakal merenggut nyawa istrinya sendiri sebagai bayarannya.